Halo, balik lagi di channel Belajar Cuy. Baru ya namanya, kemarin Matematika Bro, sekarang jadi Belajar Cuy. Kenapa ganti? Banyak yang nanya. Soalnya di channel ini ternyata banyak guru yang pengen ikutan kolab. Di kalau judul channelnya Matematika Bro, dia dikira ngajar matematika doang. Kemarin yang sempet collab itu ada prakarya, menyusul nanti ada bahasa Inggris, Miss Gandhi sama Miss Yuli, terus ada prakarya lagi kelas 8 sama 9, terus PJOK kali, nggak tahu. Oke, jadi hari ini hari Jumat jam setengah 11 malam, lagi nggak bisa tidur, biar ada kerjaan nih. Jadi jawab-jawabin soal aja. Kebetulan baru aja tadi dapet LKS Matematika yang semester genap. Kalian udah pada dapat belum? Kayaknya belum ya, karena belum ada yang datang sekolah. Nah, jadi LKS ini yang covernya warna kuning agak kecoklatan. Itu dikeluarkan oleh penerbit siapa nih? Penerbitnya mana nih? Oke, penerbit mana nih penerbitnya? Aduh. Belajar intensif siswa aktif bisa. Oh, ini penerbitnya Catur Wangsa Mandiri. Alamatnya jalan ya di Denpasar lah. Oke. Nah, kebetulan tadi baru aja dikasih LKS nih kan, materi yang udah diajarin itu bab 1 udah lewat. Jadi ada banyak soal yang belum dijawab. Nah, biar nggak rugi nih LKS, jadi Bapak pengen jawabin aja deh sambil nunggu ngantuk nih. Itu Bapak ambil ini ya, uji kompetensi berapa nih? 1. Oh, kompetensi bab 1. Bab 1 halaman 6 sampai 7. Nah, jadi kalian yang pengen tahu jawabannya apa, terus pengen lihat caranya kayak gimana, ya tonton aja nih. Nggak ditonton nggak apa-apa sih, video iseng. Jadi ini soalnya ada 20. Bapak coba jawab sambil jelas-jelasin dikit ya. Oke. Nah, ini tadi sambil nyiapin materi udah Bapak potong-potong nih foto soalnya. Jadi per slide ada 1 soal biar enak jelasinnya ya. Oke, lanjut. Nah, untuk soal nomor 1, sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 180 km. Jika tangki mobil tersebut berisi 20 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah berapa kilo? By the way, ini soal perbandingan ya, kan udah lewat, kita udah sampai aritmatika sosial sekarang. Dia udah flashback aja ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita cek dulu dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tapi kalau soalnya model-model gini, bensin terus jarak, itu biasanya dia adalah senilai. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal bensin terus menempuh jarak sekian, udah nggak usah bingung, pasti senilai gitu. Ya, caranya kan udah biasa tuh kalian. Oke. 15 liter menempuh 180 km. Terus kalau 20 liter berapa gitu? Senilai kan, ngeceknya kan gitu. 15 liter 180 km. Kalau 20 liter kan makin banyak, seharusnya jarak yang ditempuh juga makin banyak. Jadi panahnya naik dan sebelah sini juga naik. Kalau naik dan naik, dia pasti senilai.
Nah, terus tinggal diapain nih? Tinggal dikali aja langsung ya. Berarti 15x kan 15 kali x sama dengan 180 kali 20 gitu ya. Maka x-nya 180 kali 20 per 15 itu kan. Nah, ini dicoret dulu deh coba nih. 5 bagi 5 ini 3 ya. Ini 4. Terus ini 3 sama 180. Ini 60. Berarti sisa 60 kali 4 hasilnya 240 km. Jawabannya adalah B. Gampang, next lagi dah. Nomor 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 9 minggu, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa orang. Nah, ini juga soal kayak gini. Ada pekerja butuh waktu sekian, udah keseringan ini soalnya kayak gini, pasti dia berbalik. Ya, pasti berbalik nilai. Ya, kita cek aja biar kalian lebih yakin. 15 pekerja itu 12 minggu. Itu kan? Terus jika pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 9 minggu, kan berarti di sini nih 9 minggu. Kok 9 kayak huruf G lagi? Nah, 9. Maka yang dibutuhkan adalah berapa pekerja? Cek aja, 15 pekerja 12 minggu. Terus kalau dia pengen selesai 9 minggu, lebih cepat dari 12 minggu, berarti dia harus nambahin pekerja kan. 12 ke 9 itu turun. 15 ke nambahin pekerja berarti kan dia naik, bertambah pekerjanya, bertambah lebih banyak dari 15 gitu kan. Naik dan turun berarti dia berbalik nilai. Gampang. Nah, kalau berbalik nilai berarti ada yang dibalikkan gitu. Berarti 15 per A sama dengan ini yang Bapak balik. Nah, ini. Tuh, kebalik posisinya. Gitu. Ya. Sekarang tinggal dikali A kali 9 itu 9A sama dengan 15 kali 12. Maka A 15 kali 12 per 9. Coret dulu 9 sama 12. Bagi 3 ya. Ini 3, ini 4. Terus coret 3 sama 15. Ini 1, ini 5. Maka 5 kali 4 hasilnya adalah 9. Oh, 9 pekerja. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Salah berarti Bapak nih. Nggak salah. Belum selesai. Yang ditanyakan, maka banyak pekerja yang harus ditambah. Dia butuh 9 pekerja. Awalnya ada berapa nih? 15 gitu kan. Ada yang salah nggak? Salah Bapak kan. Ini salah nih. Ini. Terus ya udah. Ini ya, ini 5 kali 4 sama dengan 20 gitu. Oh, jawabannya 20. Ada tuh 20. Bener nih jawabannya? Belum. Jawaban yang benar itu adalah karena yang ditanya adalah maka banyak pekerja yang harus ditambah. Awalnya ada 15. Sekarang ada 20. Berapa dia nambah? 5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Next. Nomor 3. Nah, ini apa nih? Jarak dua kota pada peta dengan skala itu 1:3,5 juta adalah 5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota itu adalah berapa kilo?
Nah, ini kan harus ingat rumus ini ya. Nih. Set. Di sini S, di sini JP, di sini JS. S itu skala. Terus JP jarak A. JS jarak S apa nih? Sebenarnya. Nah, betul lah. Nah, sekarang yang ditanya adalah JS. Maka rumusnya JS, nih lihat. JS sama dengan, nih, JP, ini ada garis kan, artinya per S gitu. Ya, JP per S. Udah masuk angka aja. JP-nya JP berapa JP? Jarak dua kotak nah, 5. JP-nya 5. S-nya adalah 1/3,5 juta. Kan gitu. Nah, ini kan biasa ditulis kalau pecahan 1/3.500.000. Kan gitu. Berarti ini juga sama. 1/3.500.000. Nah, ini artinya kan 5 dibagi 1/3,5 juta. Atau Bapak ganti lagi biar kalian paham nih. Gitu kan. Nah, kalau pembagian pecahan berarti berubah menjadi apa? Kali ya. 3,5 per 1. Tinggal dikali tuh. 5 dikali 3,5 juta. Berapa? 5, 35, 175. Nolnya ada 2, 3, 4, 5. Gitu. 17.500. Satuannya dulu nih, ingat. Jarak pada peta kan satuannya senti. Maka ini masih senti nih. Kalau jadi kilo, coret berapa? Senti ke kilo berapa ya? Naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 175 km. Ada nggak? Ah, bener. Nggak tahu. Oke, next ya. Kalau ada yang salah, kasih di kolom komentar. Yang ketemu mungkin Bapak ada salah. Kalau kamu bisa perbaiki, ya dapat poin. Oke. Nomor berapa nih? 4. Setelah berputar 18 kali, soal apa nih ya? Roda sepeda menempuh jarak sejauh 27 meter. Oke, rodanya muter apa tuh? Suara tikus. By the way, Bapak nih di ruang tamu nih sendiri. Setelah berputar 18 kali, rodanya muter 18 kali, muter, jaraknya 27 meter. Jika roda tersebut berputar 12 kali, berarti makin pelan kan harusnya. Kira-kira jaraknya makin jauh dari 27 apa makin dekat nih? Harusnya makin dekat ya. Makin pelan rodanya berputar. Nah, jarak yang ditempuh adalah, oke, berarti ini kira-kira apa ya? Berbalik atas nilai. Berarti 18, 27, 12, B gitu. 18 putaran 27 meter. Kalau 12 putaran berarti makin pelan ya. 27 ke makin pelan dari 27 turun. Makin pelan dari 27 berapa sih? 26, 25, 24, 23 dan seterusnya itu kan. 18 ke 12 berarti turun. Turun. Oke. Ini senilai. Tuh. Ya tinggal kali dah. 18B sini kalinya ya. Sama dengan 12 kali 27. Maka B 12 kali 27 per 18. Coret yang bisa dicoret. Ini dulu dah. Sama-sama dibagi 6. Bagi 6 ini 2. Bagi 6 3. Mana lagi? Ini bisa nih. 1 bagi 3 9. Berarti sisa 2 kali 9 sama dengan
18 ada nggak? Ada 18 apa tuh meter. Oke. Next ya. Habis nomor 5 ambil minum dulu. Oke, nah ini apa nih lagi? Persediaan makanan untuk 30 orang diperkirakan akan habis selama 8 hari. Karena ada tambahan 10 orang. Oke, gampang nih. Ini sering juga biasanya keluar di ujian. Soal yang agak sedikit nipu-nipu kalau kalian nggak baca dengan cermat. Jadi ada 30 orang habis 8 hari, gitu kan? Karena ada tambahan 10 orang. Tulis 10 kah di sini? Bukan ya, itu bukan ditulis 10. Tetapi kan tuh bahasanya ada tambahan 10 orang. Awalnya 30, nambah 10 berarti 40 orang. Nah, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa? 30 perut atau 30 orang habis dalam 8 hari. Nah, sekarang makin banyak orangnya, berarti makanan tersebut kira-kira makin cepat habis atau makin lama habisnya? Makin cepat dong ya. Makin cepat dari 8 itu adalah 7, 6, 5, seperti itu kan. Jadi dia turun. 30 ke 40 naik. Berarti dia perbandingan apa tuh? Berbalik nilai. Oke, berarti ada yang dibalik nih. 84. Oke, 30 per 40 sama dengan gitu ya. Lanjut. Berarti S40A sama dengan 30 kali 8. Cek. A 30 kali 8 per 40. Coret nolnya dulu dah. Set. Set. 4-nya. Set. 2. Berarti sisa 3 kali 2. 6. 6 hari habis. Oke. Ambil minum dulu. By the way ini tanpa cut, jadi kalau ada salah ya ketahuan nanti. Oke. Tatar. Udah jam berapa nih? Keep. Ya, 29.01. Rekamnya udah baru 18 menit, bentar banget. Oke, next lanjut. Nomor berapa? 6. Oke. Set. Jarak. Oke, lagi. Jarak antara kota A. Oke. Tadi kan udah ya segitiganya. Bikin lagi. Udah, bikin lah. Set. S, JP, JS. Yang ditanya JS. Rumusnya JP per S. Ngerti kan? Ngerti ya. Yang ditanya nih JS. Berarti kan JP, ingat nih ada garis, berarti per S gitu aja. Masuk JP-nya kayaknya udah tadi nih. Oh, beda skalanya. Berarti ini JP 5 per 1 banding 1.200.000. Bawa sini deh. Berarti 5 dikali ya. Kan tadi udah dijelasin soal nomor berapa tadi tuh. Lupa. Pokoknya udah dijelasin di belakang, cek ya. Berarti ini menjadi 1.200.000 per 1. 5 kali 12 aja itu 60. Nolnya tuh 2, 3, 4, 5. Tambahin 0, 5. Hitung dari belakang 3. 1, 2, 3. Kasih titik. 1, 2, 3.
Berarti 6 juta senti. Itu jarak sebenarnya 6 juta senti. Yang ditanya pasti kilometer. Jarak sebenarnya itu pasti satuannya kilometer biasanya ya. Berarti naiknya 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. 60 kilometer. Seperti itu. Oke. Aduh. Minum dulu. Next. Nomor 7. Oke. Diketahui dalam waktu 7 menit, Denny mampu membaca buku cerita sebanyak 140 kata. Guna, ini nama orang nih, Guna membaca 700 kata. Gimana nih? Guna, ini nama orang bukan sih? Oh, Guna itu untuk maksudnya ya. Untuk membaca 700 kata, waktu kirain nama orang. Untuk membaca 700 kata, waktu yang diperlukan Denny adalah, oke, cek lagi nih, senilai atau berbalik. Ini 7 menit. Denny mampu membaca 140 kata. Oke, terus untuk membaca 700 kata, di sini dia. Berapa waktu yang dibutuhkan? Pakai apa ya? B. Oke. 7 menit dia. Dalam waktu 7 menit bisa 140 kata. Kalau 700 kata, kira-kira dia butuh waktu lebih lama dari 7 menit atau lebih cepat? Gitu logikanya. Ya, 7 menit 140 kata dia bisa baca. Nah, kalau 700 kata, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 7 menit? Lebih banyak. Berarti lebih banyak dari 7 itu ada 8, 9, 10, dan seterusnya. Berarti panahnya naik. 140 ke 700 itu juga naik senilai. Gampang kan? Gampang ya, nggak kayak intronya serem gitu. Itu intronya terlalu serem. Jadi itu tujuan bahas intro dikit. Jadi tujuan intro itu sebenarnya kan image matematika tuh di mata murid nih. Sebagian besar mata murid itu matematika itu seram gitu. Apa kayak yang Bapak tulis tuh, matematika itu seram. Terus kalau di kelas nunggu jam istirahat tuh kayak nunggu dari Senin ke Minggu gitu. Lama banget. Terus katanya gurunya killer gitu. Pokoknya nggak betah dah di kelas kalau ada pelajaran matematika. Nah, dari intro pertama kan habis itu dirubah menjadi intro yang lebih bersemangat. Jadi matematika itu lebih seru dan menantang gitu. Ya, tapi kalau harus tetap rajin belajar, kalau nggak belajar ya kayak intro paling awal ya, menyeramkan. Kalau kamu belajar aman, kayak intro yang kedua tuh musik-musik metal. Ya, jadi ya apa tuh Bapak buat lagi tadi? Mitosnya guru-guru itu killer. Ada sih dulu zaman Bapak SMP killer juga gurunya. Bikin takut jadi ikut pelajaran matematika, tapi pas SMA, Bapak sekolah di SMA 3, ada guru yang ngubah pandangan Bapak tentang matematika. Namanya Pak Tame. Halo Pak Tame. Nggak nonton paling dia. Tuh, jadi ngajarnya enak, terus nggak pernah marah. Ya, tapi muridnya juga nggak nakal sih waktu itu SMA. Pada respect sama gurunya, jadi gurunya enak juga ngajarnya. Tuh enak ngajarnya, akhirnya bikin Bapak jadi suka deh. Walaupun nggak jago-jago banget dulu waktu SMA. Gitu. Ya, jadi bagi kalian yang masih takut, udahlah. Yang penting belajar, tonton video, karena masa COVID nggak bisa belajar sekolah. Tonton video, semoga bisa, gitu aja sih. Saya kan matematika masuk yang diujikan paling besar nilainya. Itu ya. Lanjut. Oke, tadi itu senilai
Berarti ganti warna dulu, hijau. Senilai kan bener ya. Berarti itu langsung ya 100 ya. Oke. 140 B. Itu artinya kan 140 kali B sini. Sama dengan 7 menit dikali 700 kata. Maka B-nya 7 kali 700 per 140. Pak sih suka nyoret nolnya dulu. Ini 0 coret. Terus ini 14 sama 7. 1, ini 2. Sama-sama bagi 7 kan. Terus ini bisa lagi nih. Ganti dulu. 2 sama 70. Dibagi 2, 1. 70 bagi 2, 35. Berarti sisanya 35 ternyata. Itu 35 menit ada nggak? Ada. Waktu yang dibutuhin Denny tuh 35 menit. Kayak gitu ya. Kan gampang banget kan perbandingan. Next ya. Oke. Apa nih lagi? Set. Ini skala kecepatan gitu bukan sih? Oh enggak. Ini perbandingan. Ya, perbandingan. Oke, lanjut ya. Cek dulu nih senilai atau berbalik nilai. Apa nih? Bentar, kotor. Oke. Dengan kecepatan rata-rata 90. Ya, kayak 96 deh. 90 km per jam itu 3 jam 20 menit. Ntar ada WA. Oh. Terus. Jika kecepatan rata-rata sekarang 80 km per jam. Nah, kira-kira ini loh Bapak tanya. 90 km per jam, jadi 80 km per jam. Kira-kira kalau naik motor itu dia makin ngebut atau makin slow sih namanya? Awalnya dia 90 km per jam kecepatannya. Terus yang kedua dijadiin 80 km per jam. Menurut kamu kalau kamu naik motor, itu kamu makin kencang atau makin pelan sih jalannya? Makin kencang ya. 90 km tuh kamu ngegas setengah gitu misalnya. Nah, sekarang 80 km, kamu tambah gasnya. Gitu. Kamu tambah putar biar makin kencang motornya gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, 90 km per jam itu waktu tempuhnya 3 jam 20 menit. Nah, kalau 80 km per jam alias lebih kencang dari 90, maka ini harusnya waktu tempuhnya makin sedikit atau makin kecil gitu kan. Makin kecil dari 3 jam gitu. Berarti dia turun gitu. Oke, nah 90 ke 80 itu juga dia turun gitu kan. Oke, nah sekarang benar gitu. 3 jam 90 km per jam itu waktunya 3 jam 20 menit. Nah, sekarang 80 km per jam. 90 ke 80 itu turun kan? Benar ya? Nah, terus 80 km per jam berarti dia waktu tempuhnya makin cepat kan? Benar. Coba dihitung dulu deh. Oke. Dari 20 km jam. Oh, bukan gitu nih. Setelah Bapak pikir-pikir, oke. Nah, 90 km per jam itu artinya ini jarak 90 km itu dia nempuh dalam waktu 1 jam. Itu setelah Bapak pikir. Tapi kita coba aja dulu ya.
itu 1 jam gitu. Nah terus jarak ini bapak buat lebih pendek harusnya, segitu dah, 80 km. Dia juga nempuhnya dalam waktu 1 jam gitu. Berarti otomatis kan dia makin slow gitu ya. Ini dalam waktu 1 jam dia bisa 90 km. Jauh kan tuh. Ibaratnya kayak Denpasar ke Singaraja tuh 90 km. Denpasar ke apa ya bilang, ke Bedugul gitu 80 kilo gitu kan, 80 ya. Denpasar Singaraja sejam, Denpasar Bedugul sejam juga. Berarti yang ini dia lebih slow nih gitu, lebih pelan, lebih santai berjalannya. Ini dia lebih cepat, terburu-buru gitu berarti ya, gitu yang benar berarti ya. Berarti kalau seperti itu logikanya, maka di sini dia makin lama dari 3 jam gitu ya. Ini kan misal tadi 1 jam 90 km ya kan, 90 km per jam, 90 km dalam waktu 1 jam. Berarti ini 3 jam, berarti 80 km itu dia makin lama gitu. Makin lama dari 3 jam berarti naik kan tuh 90 ke 80 turun. Nah itu udah bener ya. Intinya kalau yang kayak gini nanti berbalik nilai ya. Ini bapak hapus dulu, habis sebentar. Itu ya penjelasannya, semoga kalian ngerti. Kalau enggak nanti bapak cariin soal yang mirip-mirip. Ini hapus dulu. Oke, berarti dia berbalik nilai 90 per 80. Nah ini juga kelupaan deh jadinya. Nah ini 3 jam ini, biar kalian nggak susah nanti, ini rubahlah dia dulu menjadi, biar nggak ada kata 3 jam 20 menit kayak gitu, beda satuan kan. Jadiin aja keduanya dalam menit gitu. Berarti ini 3 jam berapa menit ya? 1 jam kan 60 menit, berarti kalau 3 180 ditambah 20 menit. Berarti ini total 200 menit ya. Berarti 90 per 80 sama dengan 200 menit per A. Apa tadi berbalik ya? 90 per 80 sama dengan A per 200. Oke, kalikan 80A sama dengan 90 kali 200. Berarti A sama dengan 90 per 200 per 80. Aduh, keluar lagi 80. Coret dulu, set. Ini perlu orang-orang nih bapak nih. Sini apa di kertas ya? Taruh di kertas. Kertas pulpen dia nggak ada. Udahlah di sini aja deh. 8 bagi 9020 kasih 1, 10 kasih 1 lagi 8, 10 kurang 8 22 kasih berapa nih? Kasih 2 kali 8 16, 22 kurang 16 22 kurang 16 ada ini lagi. Wah ini kayaknya bapak udah mulai ngantuk nih. Ntar lagi Pak Hayu ini bapak nggak kaliin, ini lupa bapak kaliin ini, pantes aja nih hasilnya bisa. Ini kayaknya bapak udah ngantuk nih. Nah lagi dikit nih, lagi 12. Alasan aja ya. Oke, berarti 90 kali 200 dulu dah. Ini kan dari coret nih, dari coret. Berarti 90 kali 20, 18, nolnya 2, dibagi 8, kan? Berarti dia 1800 bagi 8. Coba rak dulu.
8 bagi 1800. Ini awas nggak bisa nih. 8, 16. 8 kurang 6, 20. Terus 2, 16. Oke, bisa. 5. Oke, berarti ini 25 menit. Ini tuh kan jadi menit tadi. Nah, di pilihan gandanya itu jadi campur lagi 3 jam sama jam sama menit. Berarti 225 menit. Nah, kita jadiin jam dulu. 1 jam kan 60. Berarti kalau 1 jam 60 masih banyak sisa. Sisa dari 225 nih maksudnya Bapak. Kalau tambah lagi 60, 120 masih sisa. Kalau tambah lagi sekali 180, coba 225 kurang 180. 5. Terus 12 kurang 8. 4 ya. Habis. Nah, ini kan nggak bisa lagi dikurangi 60. Oke, berarti pas ya. 3 jam. Kan 3 jam tadi. Sisanya 45 menit. Ada nggak? C. Oh, ada. Ini benar tadi, ada hampir aja salah. Kayak gitu ya. Ini perlu minum lagi nih. Jam berapa sih nih? Coba ntar. Keep. 23. Wih. Udah 36 menit aja. Lanjut. Let's go. Panggung nih. Ya, ini apa nih? Gampang banget nih. Ini soal yang paling gampang sedunia. Duh, ini kenapa lagi nih? Oke, next ya. Nah, perbandingan yang senilai dengan perbandingan 150 dan 450 adalah, kalau soalnya kayak gini, berarti kamu tinggal sederhanakan saja. Ini maksudnya sederhanakan itu. Sederhanakan itu artinya angka kiri dan angka kanan dibagi dengan angka yang sama gitu. Misalnya, ini Bapak bagi 0, nolnya Bapak coret dulu kan boleh. Set seperti itu. Nanti sisa 15 dan 45. Bapak suka nyoret 0. Terus ini Bapak bagi berapa nih? Bagi 5 langsung. Bagi 5 ini 3, ini 9. Benar ya? Bagi berapa lagi? 3. 1 ini 3. Udah, ini jawabannya. 1 banding 3. Melelahkan. Oke, nomor berapa? Nomor 10 ya. Apa nih nomor 10? Skala, udah ada skalanya. Langsung ya. Yang ditanya sebenarnya. Nah, ini perlu dibuat gambarnya lagi nih. Set. S. Ini apa aja? JP ya. Ini J. Nah, kalau ini kan nggak pakai jarak-jarak dia, tapi pakai tinggi. Ya udah ganti aja. JP itu kalau di soal berarti tinggi pada gambar gitu, pada peta. Peta kan gambar, jadi jadinya istilahnya sini. Kalau JS jarak sebenarnya, kalau di soal ini berarti tinggi sebenarnya gitu. Berarti yang ditanya di sini tinggi sebenarnya itu JS ya. Coba tulis tinggi sebenarnya aja. Tapi rumus yang kamu pakai itu adalah rumus JS. Rumusnya adalah JP, berarti kalau di soal TP ya. Tinggi, kok TP? TG, tinggi pada gambar. Tinggi gambar gitu ya. Gambar per apa? Skala. Masuk tinggi gambar 17. Skalanya 1/900. Langsung aja boleh nggak sih? Kalian paham nggak kira-kira nanti? Maksudnya Bapak gini, langsung tuh 17 kali 900 per 1. Tinggal ini 7 kali 9, ini 3, ini 6, 9. Itu 0. Satuannya meter. Meter lagi, cm. Nah, cm ke meter kan naik 2, berarti 0-nya coret. Ini kan 153 ada. Kalau nggak ngerti ya Bapak buatin deh di sini.
kan gimana ya, oke, 17 per 1/900 kan tadi udah juga. Karena dia pembagian pecahan, maka dia ubah dengan jadi perkalian per 1. Ini dia ya, terus itu asal usulnya. Hasilnya adalah 153 tuh. Oke, gampang ya. Oke. Nah, yang soal nomor berapa sekarang? 11. Oke, perbandingan bla bla bla. Oke, Bapak ambil minum dulu. Bentar ya. Aduh. Oke. Next. Nah, kalau yang nomor 11 ini apa sih? Perbandingan uang Dani dan Dini 4:7 jika selisih. Oke. Jadi gini, kalau yang soal nomor 11 ini kan kayaknya kemarin di materi yang Bapak jelasin tuh nggak ada yang seperti ini kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia alasannya adalah apa namanya, di materi bukan di kurikulum darurat COVID ini, yang bagian ini tuh tidak terlalu dibahas gitu. Nah, tapi karena ketemu soal kayak gini ya kita bahas-bahas aja ya biar jawab aja. Tapi nanti kalau kebanyakan soal gini Bapak skip aja, cari yang memang untuk kurikulum darurat yang akan kita jalani kan gitu. Ya, nah nomor 11 nih, kalau dia kayak gini, nah selisih yang diketahui kan, ini bisa disorot nih. Ini nih, bisa gitu ya. Nah itu tuh selisih ya kan. Selisih. Nah kalau diketahui selisihnya, kalau soal kayak gini, nah itu nanti ada rumusnya ya. Rumusnya adalah kan yang ditanya jumlah uangnya Dani dan Dini gitu kan. Nah rumusnya nanti adalah jumlah angka perbandingan. Wah ini nggak cukup nih. Ini buat sini deh. Ya, jumlah uang atau kecilnya dikit. Jumlah angka perbandingan per selisih angka perbandingan. Nah, oke. Ini dikali selisih uang. Tuh, ya. Kayak gitu deh rumusnya kira-kira. Nah, sekarang tinggal masukin jumlah angka perbandingan. Angka perbandingannya itu kan ada 4:7 kan gitu. Nah, berarti karena yang diminta jumlah angka perbandingan di 4:7 gitu kan. Angka perbandingannya dijumlah. Ini adalah 11 dikurangi selisih angka perbandingannya 4/7. Itu berapa selisihnya? 3 kan gitu. Dikali selisih uang mana? 600.000. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal dicoret. 2. Oke, 11 kali 2. 2, nolnya ada 5. Nah, tuh. Mana nih? Itu 2.200.000. Oke. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ya berarti rumusnya. Ya, kalau mau silahkan, enggak juga apa-apa. Oke. Nomor berapa nih?
Nah, balik lagi ke kayak gini. Oke, berarti nanti kalau ketemu yang kayak gitu, kita skip aja ya. Yang apa? Perbandingan jumlah selisih. Oke, lanjut. Saya cek lagi senilai atau berbalik kan itu. 140 potong diperlukan waktu 4 hari. Banyak baju yang dapat. Nah, kalau 18 hari kan makin lama tuh dia kerja, berarti bajunya harusnya makin banyak yang jadi, gitu kan? Berarti makin banyak dari 140 kan dia naik. Nah, terus ini 4 ke 18 kan dia apa? Turun naik. Naik ya? Naik juga. Set. Oke. Jadi dia senilai langsung. A kali 4, 4A. Terus 40 kali 18. Lebih A-nya 140 kali 18 per berapa? 4. Coret yang bisa dicoret. Ini bagi 2. 2 bagi 2, 9. Ini bagi 2, ini 7. Maka 70 kali 9 berapa? 70 kali 9. 30. C itu. Bener. Udah jam berapa nih? Dikit lagi ayo. Let's go. Sampai 15 ya. Oke. Pembangunan sebuah jembatan. Walah, gampang banget ini mah. Sombong. Oke, go. 132 72 pekerja. Terus 32 hari direncanakan selesai dengan 72 pekerja. Nah, sebelum pekerjaan dimulai, pekerjanya ditambah lagi 24. Pekerjanya ditambah berarti 72 tambah berapa? 24. 6, 9. Berarti ini menjadi 96. Waktu penyelesaian jembatan tersebut adalah waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan. Oke, jadi ditanya. 132 hari itu bisa dengan 72 pekerja. Nah, sekarang pekerjaannya makin banyak, otomatis makin cepat lah selesainya. Makin cepat dari 132 itu kan turun ya. Makin cepat dari 132 berapa? 131, 130, 129 dan seterusnya. Terus 72 ke 96 itu naik, berarti dia berbalik nilai. Jadi kalau dari tadi ya kita lihat itu soal yang ada kaitannya dengan, kalau bahasanya ada bahasa pekerja, waktu yang dibutuhkan pekerja, itu pasti kebanyakan dia berbalik nilai. Ya, jadi kalau ke depannya siapa tahu buru-buru nanti ujian waktunya dikit. Kalau udah lihat soal ada pekerja, ada waktu penyelesaian, udah nggak usah mikir, pasti dia berbalik nilai gitu aja. Lanjut ya. Oke, berarti kalau berbalik Bapak buat dulu ininya. Nah, 72 per 96 langsung balik aja ya, biar nggak lama. Wah, ini gede-gede angkanya nih. Oke, nggak apa-apa. 96A 132 kali 72. Maka A 132 kali 72 per 96. Sama-sama bagi berapa? Bagi 2 dulu deh. Udah malam, udah lemah otaknya. 96 bagi 2, 96 bagi 2. Berapa 96 bagi 2? 48 ya? Benar. 48. Ya, benar 48. Ini bagi 2, 48. Terus 72 bagi 2 itu 36. Nah, ini baru kelihatan sekarang. Ini Bapak bagi 6 lagi. 48 bagi 6, 8. 36 bagi 6, 6. Oh, bisa lagi nih. Bagi 2 nih, 3. Ini bagi 2, 4. Nah, ini lingkarin dulu biar nggak bingung. Set, 3, ini sisa 4. Nah, ini bisa lagi 4. 132 bagi 4 bisa nggak? Coba. 3, 12, 12, 3. Oke, 33. Ini bagi 4, ini 33. Sama dengan sisanya kan ini. Oke, yang dilingkari ya.
Berarti 33 kali 3. 33 kali 3 99. Huhui. Cek bener. Gitu. Lanjut. Cek dulu mantap. Nah, lagi 10 menit Bapak off ya. Sudah mengantuk. Oke, next yo, let's go. Ya, apa sih? Apa nih? Next lagi 2 pas. Aduh, ini lagi. Aduh, sakit. Lanjut ya, berarti ini skala tuh skala. Tadi kan rumusnya skala itu adalah GP bagi GS, jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Oke, masukkan S sama dengan GP. Jarak pada peta 1,5 cm dibagi, kita pakai per ya biar dia gampang dicoret, per 90 km. Nah, satuan skala itu biasanya dia menggunakan sentimeter ya. Nah, ini 1,5 cm udah, biarin. Nah, 90 km kita jadiin senti. KM ke senti kan turun 5. Bener 5. Kalau salah koreksi ya. 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3. Oke, berarti 9 juta. 9 juta sentimeter. Nah, biar nggak ada koma, kan ini koma ini nanti boleh kalian coret kok dengan 0 gitu ya. Koma boleh kalian coret itu artinya kalian bagi dengan 0 ya. Hilang 01, komanya juga hilang. Berarti dia sisa 15 per 9 tuh 2, 3, 4, 5, 900 ribu. Benar. Oke, berarti ini kalau dijadiin perbandingan kan kayak gini. Kan skala biasanya gini ya posisinya. Ini banding ini. Nah, sekarang kita sederhanakan. 15 sama 90 bisa nggak? Bisa. Ini 1, ini 6 ya. Berarti 1 banding 60 ribu. Lah, nggak ada pilihannya. Ya, inilah kayaknya nanti kalian cek kalau ada. 60 ribu bener. Dicek nanti. Ada yang salah atau nggak Bapak? Ntar Bapak ambil bukunya dulu. Set. Nah, ada nih. Salah, aku salah. Mana salahnya? Oh, alah. Aduh, ini lagi. Ini sorry ya. Bapak harus lebih hati-hati nih. Maklum dengan untuk alasan ini. Fokus set. Oke, salahnya Bapak tadi adalah di sini. Terus dulu ya. Oke, let's go. Nah, salahnya adalah di sini koma itu. Tadi bukan dicoret koma itu, Bapak lupa. Kalau mau menghilangkan koma kan dengan mengalihkan 10 ya. Oke. Maksudnya dikalikan dengan 10 nih kalau mau hilang koma. Tuh, baru ini hilang. Set. Tuh. Nah, karena atas kali 10 maka bawah juga harus dikali 10 biar adil gitu kan. Nah, berarti kalau atasnya 15 ya karena komanya udah hilang. Kalau bawahnya nambah 90, ini nolnya 6 awalnya. Nambah 1 karena dikali 10 ya. Ya ini ya tadi ada keliru sedikit.
Yes, kalau menghilangkan koma itu bukan dengan cara dicoret kayak gitu tadi, atas sama bawah, tapi dengan cara dikalikan dengan 10. Oke, baru hilang komanya. Kalau atas dikali 10, maka bawahnya juga harus kali 10 biar adil. Oke, nah sekarang baru 15 banding 90 juta berarti. Oke, ini tadi bagi berapa? Ini bagi 15 kan? Ini 1, ini bagi 15, ini 6. Gitu. Nah, ya 6, 0-nya sisa 3. 1 banding 6 juta. Ada, pas. Hampir saya memalukan. Oke, lagi satu. Skala denah ya, skala lagi. Minum dulu dah. Apa rumus skala tadi? JP per JS. Mantap. Oke, terakhir ya. Udah jam berapa? Setengah 12 kayaknya. Oke, nanti lihat jam habis nih. Skala JP masuk. JP mana JP? Pada peta 12 cm per 600 meter. Nah, ini lebih sedikit lagi. Berarti ini harus berubah menjadi meter ke senti, tambahin nolnya 2. Berarti dia 60.000 cm. Berarti 12 banding 600.000. Coret 1, coret 5. Berarti 1 banding 10.000. Semoga nggak ada. Oh, bener nggak ada. Apanya yang salah? Nah, kan ngantuk lagi. 1 banding 50.000. Apanya yang bapak salah nih? Nino ke sekolah kan 600 meter. Iya, 600 meter kan. Jarak rumah Nino ke sekolah sama sekolah Dona 12 cm. Iya, bener 12 cm. 16 cm. Ini 600 meter. Kan 12, 600 meter. Meter ke senti 2 kan. Terus 0, itu ya, ini senti, ini senti, betul. Nah, sekarang ini bapak coret nih, bagi 12 1, 60 bagi 12 5, nolnya ya Allah, kok ini kok 600.000. Wah, ada apa nih, udah malam nih ya, kayaknya bapak harus istirahat. Oke, bener, berarti ini 5.000 nih. Tuh, nolnya ada 3 ya. D 1 per 5.000 dengan 1 banding 5.000. Jawabannya D. Oke. Nah ya, udah nih kayak banyak udah gak konsen. Oke, anak-anak, jadi untuk yang padahal nih masih banyak nih sampai 20. Tapi bapak udah kayaknya udah mulai gak konsen hari ini. Dari bukti dari tadi, aduh banyak yang kelewat ya, daripada ngalur ngidul nih, bapak malu lagi banyak salah. Jadi video hari ini yang sekarang ini bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada waktu kosong lagi, bapak coba jawab-jawaban lagi dari nomor 16 sampai 20. Terus ada juga yang essay ya. Nah, nanti kalau kalian mulai menggunakan LKS itu nanti dari bab 2-nya. Kalau bab 2 bapak nggak mau jawabin lagi. Nanti bapak kasih kalian yang menjawab gitu ya, aritmatika sosial. Nah, ini bonus deh buat kalian. Sekalian juga bapak ini ngilangin ngantuk dan sekarang benar-benar mengantuk ya.
Oke, gitu aja video untuk kali ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Oke, sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, berarti selamat Hari Raya Saraswati. Selamat malam, have a nice day.